Ini Kominfo tuh, Kominfo pun tidak memelihara website dia, apalagi kementerian yang lain, apalagi kementerian yang lain. Ini sudah ketemu ada 28, ada 28. Nanti kita lihat ya apa yang biasanya kenapa terjadi broken link begitu ya. Mungkin itu sudah diedit tapi tidak diedit keseluruhan. Ya. Ini adalah satu image satu gambaran yang begitu buruk ya dari segi web maintenance ya. Kalau ada broken link ini. Ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan Selenium ya. Selenium ini ada beberapa ya, Selenium WebDriver, Selenium IDE, Selenium Grid ya. Saya tidak akan pergi detail atau bagaimana ininya, tetapi Anda boleh explore sendiri ya. Di mana ini Anda perlu install extension ya. Install extension. Kemudian untuk memakai Selenium itu ya. Baik, saya beri waktu dalam 5-10 menit begitu Anda untuk membuat hal yang sama, termasuk dengan Selenium itu explore ya. Sambil kalau Anda yang belum mengisi kehadiran, tolong isi kehadiran, terus Anda download template untuk poster ya, poster untuk LR. Kemudian ada pertanyaan, silahkan ajukan di sini. Oke, saya yang ini saya stop dulu ya, Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini sudah cukup banyak ya, sebetulnya ya. Sudah cukup banyak broken link-nya ya, sudah cukup banyak. Ini belum selesai toh, belum semuanya ya. Belum semuanya. Kalau kita lihat misalnya dari awal dulu yang pertama tadi ketemu, dia akan ini dari menu dulu semua, kemudian sub menu, kemudian sub menu begitu ya caranya. Ini artinya dia ada masalah di server ketika di-linkkan ke ini ya. Kemudian contohnya lagi misalnya ini error ini ya, error 404. Dia link itu page itu sudah tidak ada ya, page itu sudah tidak ada biasanya ya. 404. Oke. Ini yang begini masih boleh diterima ya, karena itu dia download ya, terus langsung download ya. Download. Kemudian misalnya ada lagi yang lain ya. Ini apa URL web host. Oke. Ini sudah cukup baik sekarang. Waktu itu belum diperbaiki ya. Ini sudah cukup ini.
cukup lengkap sekarang. Ya. Karena 2 semester yang lalu atau 1 semester yang lalu, saya minta satu mahasiswa assignment ringan ya untuk tes website-website, kemudian kirim email kepada webmaster mereka, ya. Webmaster mereka. Ya. Ada beberapa yang memang respon, ya. Ada yang ignore sama sekali, nggak tahu kalau itu dibaiki atau tidak. Ya. Jadi coba silahkan untuk ini ya, untuk membuat testing ya, membuat testing ke mana yang kira-kira ini ya, yang kira-kira Anda berkeperluan ya. Kemudian untuk apa? Untuk beritahu mereka ya, beritahu mereka. Baik ya. Jadi 2, saya beri waktu untuk share ya, untuk explore kepada Selenium, dari Selenium dan Broken Link ya. Broken Link mungkin kampus kah? Saya tidak pasti kampus Budi Luhur, saya belum tes lagi. Tapi semester kemarin atau tahun kemarin saya sudah sempat minta. Ini kan ada juga mahasiswa yang di Budi Luhur juga, kerja di Budi Luhur untuk cek ya. Karena itu adalah bad image ya, kalau ada yang broken link, artinya dari maintenance itu mungkin tidak diupdate. Kalau instansi resmi itu kan menjadi hal yang membuat membuat rating turunkah atau apa. Oke, saya beri waktu sekitar 5-10 menit ya, sambil saya untuk ini slide. Upload slide mungkin sebentar, saya coba. Ya, harap sudah ada. Jangan lupa isi kehadiran ya, dan kalau ada pertanyaan mengenai assignment ya, silakan ya. Nah, ya Pak, mau nanya yang untuk ya, assignment Pak. Apa? Ya, mau nanya untuk yang assignment. Ya. Itu di posternya tadi kan ada yang sebelah kiri itu ada tabel SOTA-nya ya. Iya betul. Ada tabel SOTA-nya, terus yang sebelah kanan itu ada literatur review-nya teh. Ya, yang sebelah kanan itu ureannya. Ureannya. Urean singkat, betul. Oke, poster ini nanti bentuknya dalam bentuk PDF kah atau gambar kah atau gimana ya Pak? Oh ya, Anda
Anda buat dua yang dikumpulkan ya dalam bentuk PowerPoint ininya seperti itu, dan itu kalau di print adalah hanya poster tengah saja ya. Kalau di PDF kan print PDF ya. Ya. Oke. Berarti PowerPoint dan PDF. Kalau PowerPoint itu PowerPoint hanya dan PDF ya. Aslinya itu kan PowerPoint kan? Betul. Iya. Ya betul. Oke. Ya, Tapi terima kasih pertanyaannya. satu lagi Pak, untuk yang di literatur review-nya ini kan kita isi ya, kita jabar. Nah itu kita jabarin semua isinya atau hanya abstraknya aja atau gimana Pak? Yang kira-kira cukup untuk masuk ke poster itu, tapi tidak begitu padat, tidak begitu kecil begitu ya. Jadi karena kan Anda diberi ruang hanya untuk satu poster saja kan ya. Yang itunya saya tidak bisa memberikan template lebih detail, tapi Anda coba susun begitu ya. Oh ya, saya akan buka link itu juga untuk menjelaskan sebentar ya. Untuk menjelaskan sebentar berkenaan dengan literature review ya, seperti apa sebetulnya ya. Di link itu atau Anda boleh buka juga link yang saya beri itu ya. Link yang saya beri itu untuk dibuka sama-sama. Nanti saya akan lihat juga ya. Pak nanya tadi kalau yang dari broken link, Pak. Ya, kalau sudah menemukan yang broken link, kita maksudnya suruh ngirim ke itu, Pak ya? Ya, itu ini bukan assignment. Gitu. Ya. Kalau itu kawan baik Anda atau apa, beritahu. Kadang kan lupa kan? Kita memperbaiki sesuatu begitu, ya. Mengedit sesuatu, tapi kemudian terlupa di ini yang lain, ya. Ya. Jadi broken link itu berbagai. Ya, silakan. Kita kirim ke email mereka mungkin Pak ya, di kontak info. Email webmaster. Waktu itu saya sempat beritahu supaya kirim ke webmaster. Ya. Karena webmaster yang paling bertanggung jawab kan. Ya, untuk broken link-nya itu. Ya. Hanya tentunya dengan ini ya, dengan email yang proper lah. Ya. Ya, yang proper, kenalkan dulu ke apa semua kan. Ya, baik Pak. Ya. Oke, saya akan share screen berkenaan dengan ini ya tadi ya, yang dari New Zealand itu, dari ini ya, yang dalam assignment itu ada link di bawah itu kan. Oke. Oke. Pak Setiawan, mau nanya? Ya, silakan. Pak, biasanya kalau seperti ini, apakah memang karena cache di web servernya yang memang nggak update, atau memang nggak tahu web filing atau gimana sistemnya sih Pak? Yang apa, yang broken link? Iya betul, soalnya kan ada juga kalau memang cache, dia masih di cache doang sebenarnya kalau di sistemnya mereka sudah diupdate gitu Pak. Ya, seperti itu, Pak. Ya sebetulnya itu yang tadi ini broken testing yang sangat ringan ya. Jadi bukan untuk bukan untuk dijadikan satu keputusan, tapi bisa untuk sebagai langkah. Jadi dicek saja, diberitahu webmaster,
Karena itu kan berbagai juga ya. Kalau mau lebih detail sebetulnya Anda bisa langganan ya, bisa fasilitas yang lebih lagi dari Broken Link tadi ya. Itu kan ini free yang saya pakai itu, yang kita pakai tadi itu adalah free ya. Nanti kita coba explore sebentar juga ini yang Jadi, Broken Link tadi. Ini ya Kenapa? Pak, terbatas ya, deep dari padnya terbatas. Betul. Terbatas? How deep ini ya? Ya, deep pad link ini kan di sini ya. Ada beberapa yang memang terbatas ya. Ada yang terbatas ininya ya. Mana tadi ini kan? Ini ada beberapa juga yang sebetulnya bukan hanya ini juga ya untuk tes Broken Link ya, ada juga yang lain ya. Ini ada keterangannya begitu ya. Ini ya, our deep can be used for popular browser. Jadi depth link-nya itu ya seberapa dalam ya, itu sangat karena kalau kita bukan di main domainnya, dia tidak bisa ya yang ini. Dia jadi memang terbatas ya, tetapi sudah cukup membantu ya. Iya. Sama mungkin ada beberapa pad yang nggak dibuka untuk umum sih Pak. Maksudnya Betul. Bisa jadi false information. Betul. Iya. Betul ya. Betul. Ya. Kemudian yang kedua Selenium ya, itu Selenium ini lebih kepada untuk developer. Ya. Kalau yang Broken Link tadi mungkin hanya untuk supaya kita yakinkan bahwasanya memang viewer dari website kita sudah tidak ada masalah. Ya. Oke, saya akan terangkan sedikit mengenai assignment tadi. Ini saya ambil dari ini, saya ingat bagus untuk ini kita jadikan rujukan. Ya. Mana tadi? Nih. Ya. Ini dari satu university di Australia. Bukan cut and paste ya. Kalau cut and paste itu disebut quotation, ada titik dua buka, titik tutup ini ya, 2 koma di atas kan. Itu quotation memang cut and paste saja, memang apa yang ditulis. Tapi yang ada di ini adalah Anda mereview ya. Mereview. Jadi poin ini yang penting nih. Ya. Evaluating sebetulnya ya. Evaluating previous research ya. By berdasarkan apa ya? Yang ini tidak harus seperti yang ada di sini, tapi Anda ingin mereview apanya ya? Mereview apanya? Kalau di sini adalah lebih kepada finding ya.
lebih kepada findingnya, karena apapun memang research itu novelty-nya itu adalah pada finding atau pada hasil ya, finding bahasa Indonesianya apa? Finding penemuan, hasil yang ditemukan atau hasil dari research ya, hasil dari tulisan itu apa findingnya, ya. Outputnya, dapatannya. Ya. Jadi identifying and grouping similar research. Nah ini kan, ya, similar research finding artinya seperti yang Anda ini kemarin ya, Anda sudah buat. Ini ada saya buka email satu yang waktu itu saya belum sempat ini ya, Pak siapa belum sempat kan waktunya habis waktu itu ya, waktunya habis. Ini Pak Fajar ya, Pak Fajar ada di sini? Ya Pak, ada Pak. Ya saya buka ya. Ya, karena saya belum sempat cek yang Anda punya ya. Minggu kemarin waktunya sempat habis, ini saya download lagi waktu itu. Oke. Jadi yang ini adalah bukan review untuk tesis keseluruhan, tapi saya minta Anda ambil spesifik saja ya. Itu yang untuk tugas ini ya. Kita lihat. Oke. Ini Pak Fajar. Sotanya ya. Ini sotanya ada 4 ini ya. Ada 4 paper ya. Ini ada 4 paper testing ya, Pak Fajar ya. Ini sudah spesifik topik ya, berkenaan dengan testing ya, berkenaan dengan testing. Kita akan lihat ya. Masih muter-muter ya. Dengan testing. Kenapa lama sekali ini? Saya punya Excel. Kita lihat ininya ya, papernya. Ada 4, 2019 yang paling ini, yang paling 2017 ya, 2017. Jadi ini sudah memenuhi 5 tahun paling lama ya. Research on software testing techniques, study. Jadi biasanya yang ini ya, kenapa ini ditulis ada study? Kalau Anda tesis itu tidak perlu ditulis ya. A study of ini artinya dia memang berkenaan dengan riset orang-orang di ini. Ya, jadi ini berkenaan dengan a study ini. Jadi study orang. Tapi kalau judul tesis ini tidak sesuai ya. Kalau ada ditulis a study atau research on begitu ya. Apa yang terjadi? Kenapa saya akan ini saja ya. Saya akan buka. Oke, sudah. Baik ya. Ini Pak Fajar punya. Saya besarkan ya. Oh, kebanyakan. Satu, 2, 3, 4 ya. Metodologi finding ya. Ini yang perlu. Jadi SOTA itu sebenarnya seperti ringkasan, tapi kalau bisa ini sudah bukan ringkasan, tapi Anda memberikan review juga ya, memberikan review juga ya. Kemudian limitation ya, kemudian areas for future research ya, area for future research ya. Artinya dari sinilah Anda bisa mengetahui gap-nya ya. Jadi misalnya di sini pemilihan metode yang terbaik dalam pengujian perangkat lunak atau memaksimalkan penggunaan ketiganya ya.
Penggunaan ketiganya mungkin ini testing, ini white box, black box, grey box ya. Mungkin di sini artinya kalau bisa dalam review paper yang poster itu ini adalah SOTA-nya ya, SOTA-nya, tapi kemudian Anda sudah menganalisisnya ini tadi melihat atau mengevaluasi ya. Saya kembali ke ini. Jadi dari 4 paper itu apa kesamaannya ya. Kemudian apa yang berbeda ya. Kemudian ini yang susah nih. Ini adalah kalimat Anda nih. Aligning research finding with your position ya. Jadi maksudnya ini adalah Anda menemukan gap, kemudian akan dibuat research untuk mengisi gap itu, mengisi jurang itu ya. Mengisi jurang itu ya. Jadi kalau misalnya contoh saya pergi ke ini tadi, ini adalah pemilihan metode ya, metode. Kemudian mengenal automation tools and framework yang digunakan dalam software. Ini juga automation tools and framework. Sekarang apakah maksudnya tools ini adakah memang berkenaan dengan automation tools dan framework ya? Atau hanya apa saja yang tidak di-cover ya. Di sini limitation automation and frameworks ya. Kemudian ini automated software testing platform ini untuk Android saja misalnya ya. Kemudian alat untuk membantu mengurangi tantangan selama proses testing menggunakan automation test ya. Automation test ini Anda yang mungkin sudah itu adalah dari kalimat Anda, tapi yang paling penting ya, posisi Anda itu bagaimana, pendapat Anda itu bagaimana ya. Expert justification ya. Kalau di kehakiman seperti saksi ahli lah ya. Jadi ada fakta dari paper 2, fakta dari paper 3, fakta dari paper 4. Kemudian Anda mempunyai keahlian ataupun icak-icaknya akan menjadi ahli ya untuk research itu. Jadi disitulah yang Anda perlu yang menulis ini aligning research finding with your position ya. Kemudian kalau ada ini sebetulnya yang waktu itu saya lupa siapa ya, yang ini sebetulnya boleh ditambahkan di yang last ini ya, yang last di sini ya. Ini kalau yang tadi bahasa Inggris saya tulis ya. Jadi bukan hanya ini saja, tapi Anda sebetulnya ingin spesifik kepada apa ya, kepada feature apa, kepada fitur apa dari paper itu atau dari research orang ya. Dengan Anda ingin membuat research tentang apa ya. Riset tentang apa, jadi digabungkan dari penemuan ini, kemudian itulah yang mungkin Anda akan ambil sebagai metodologi baru, sebagai satu rujukan untuk mengambil sampel misalnya ya. Misalnya dalam menentukan jumlah sampel saja. Kalau Anda membuat riset kuantitatif ya, Anda sebarkan kuesioner, perlu berapa responden sebetulnya. Nah, perlu beberapa responden itu Anda perlu merujuk kepada amalan praktis ya. Misalnya dengan Grigg-Morgan ataupun dengan Hopscotch calculator apa semua ya. Itu Anda sudah ada rujukannya, tapi kemudian Anda lihat paper orang berkenaan dengan agak mirip ataupun dalam domain yang sama dari riset Anda, kemudian Anda tulis sendiri di sini lagi. Inilah yang sebetulnya disebut evaluasi di sini ya. Evaluasi di sini, atau ini dijadikan sudah menjadi satu paragraf sendiri ya. Itu yang saya minta untuk Anda tulis dalam dalam poster literature review ini. Jadi yang ini adalah judulnya ini bukan hanya literature review begitu, tapi sudah spesifik kepada misalnya Pak Fajar ini adalah kepada testing ya, pada testing nih, software testing ini ya. Software testing ya. Software testing. Jadi kalau saya
ini yang ini saya untuk Pak Fajar misalnya software testing itu adalah sebagai kata kuncinya. Saya tulis dulu judulnya. Tulis dulu judulnya. Kemudian Anda akan membuat riset tentang apa sebetulnya, atau akan membuat misalnya tesis atau skripsi atau disertasi tentang apa, berkenaan dengan software testing itu. Kalau di sini evaluasi diferensial ini tentang algoritma, ya, ini automation, ya, ini automation, ya. Jadi mungkin Anda akan membuat tentang automation test atau automation testing, ya, automation software testing. Ya. Misalnya saya tulis lagi kata kunci berikutnya adalah automation software testing. Ya. Ini belum menjadi phrase yang betul. Baru kata kuncinya, ya. Jadi sekarang saya akan dengan ini saja, dua saja misalnya, ya. Saya akan membuat tulisan atau skripsi atau tesis atau disertasi berkenaan dengan automation software testing, ya. Automation software testing, ya. Jadi automation software testing itu sudah menjadi kata kunci, software testingnya itu sudah termasuk dalam ini saya akan hapus, ya. Jadi karena saya ingin fokus, ya, ingin fokus. Kalau dari ininya, ya, dari yang ada di sini yang paper ini misalnya, ya, di sini ini sampel, ya, sampel nih, ini sampelnya kan, survei kuantitatif, ya. Jadi kuantitatif survei, ya, kuantitatif survei, ya. Jadi saya akan buat ini, ya, mungkin, ya. Quantitative research, quantitative research atau research on quantitative research on quantitative in automation software testing misalnya. Karena ini review, sebetulnya karena di sini sudah ada research on, ya. Sebenarnya sudah tidak perlu lagi, ya. Research on, jadi Anda berbicara tentang research untuk automation software testing, tapi yang khas kuantitatif saja. Jadi ini adalah judul yang saya sarankan, misalnya untuk ini Pak Fajar, ya. Ini saya jadikan contoh, ya, untuk Pak Fajar ini, ya. Yang lain jadi begitu, bagaimana cara menulis judul, ya. Ambil kata kuncinya. Oke, ya. Itu untuk assignment, ya. Cukup jelas, ya. Jadi saya harapkan yang ini, ya, untuk software untuk SOTA-nya, ya. SOTA-nya di sini ada lagi yang last, ya, untuk sebetulnya itu tadi, ya. Apa ininya dari Anda ini? Spesifik discussion-nya. Jadi yang di sini adalah features related features ya. Related features, fitur yang berhubungan, ya, atau berkenaan dengan apa, ya, Anda ini, ya, dengan quantitative research, ya. Quantitative research on
software testing atau software testing automation atau automated software testing. Nah, jadi di sini ada membuat kalimat sendiri ini, ya, membuat kalimat sendiri yang merangkumi keseluruhan itu sebagai posisi Anda, sebagai kesaksian Anda, ya, sebagai posisi kalau dalam akademik itu diistilahkan sebagai posisi. Jadi beberapa negara mengistilahkan review paper itu adalah sebagai position paper, ya. Kebanyakan di Universitas Australia, ya, itu maksudnya position paper itu adalah sebenarnya mereview, ya, mereview dan Anda memposisikan diri Anda di mana, ya. Kalau kepada teori mungkin apakah itu pro atau argue atau artinya mempertanyakan, tidak setuju, ya. Jadi kalau dalam akademik itu bukan seperti di kehidupan sehari-hari atau di politik langsung oposisi, bertentangan, tapi dalam akademik dengan bahasa sopan adalah argue, ya. Argue itu maksudnya mempertanyakan argumen, kan, argumen, ya. Oke, ya, itu untuk assignment, ya, untuk assignment. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan sedikit berbicara tentang software tools, ya. Tapi saya ingin berbicara secara keseluruhan, ya. Ini belum saya upload, ya. Software design models, ya. Design models ini maksudnya yang mulai dari water yang mengalir begitu, ya, rain ataupun agile ataupun rainwater ataupun yang dia selesai dulu baru balik, ya. Kadang kalau sudah terlalu banyak itu istilahnya lupa, tapi yang utama adalah rainfall water, dia selesai semua, ya, baru boleh mereview requirements, ya. Itu contoh, ya, ataupun kepada agile ataupun kepada rapid prototyping, ya, atau kepada apalagi yang lain, ya. Jadi ini berbicara tentang umum, ya, untuk software design model, tools and process, tapi saya akan pada modelnya saja, ya, pada modelnya saja, ya. Ini biasanya dalam membuat testing, ya, kita kepada environment-nya dulu bagaimana, ya. Jadi saya gambarkan untuk environment ini yang ingin Anda tes, ya, ataupun yang berbicara tentang tools tadi, ya, sistem tools ini, kemudian ini adalah environment keseluruhan, kemudian Anda berbicara di sini saja, ya. Jadi kalau misalnya tadi yang broken link, environment-nya adalah web base, ya, web base, kemudian boundary-nya itu tadi, misalnya berapa submenu boleh, ataupun berapa subdomain bisa, misalnya, ya. Kemudian inilah sistemnya adalah broken link checker tadi, ya. Jadi pertama dalam tools kita harus melihat environment-nya itu dulu apa, ya. Jadi di mana di sini environment of a system is the set of elements, ya. Jadi himpunan daripada elemen, ya, and the relevant properties tentunya atau fitur, ya, which are not part of the system. Jadi yang di luar dari sistem itulah environment, ya. Tapi kita di luar dari sistem itu kita karena ada boundary, ya, itu environment, ya. The choice of boundary is subjective, ya. Different people may divide a domain of discourse into different system and environment. Artinya apa? Ini ada typo, ya. Nanti saya akan betulkan, ya. Misalnya
dalam satu sistem untuk tools ya, consider ada buka, ada open, ataupun ada untuk kita yang tadi ya, kita berikan input ya, kemudian kita keluarkan output, ataupun kita proses tentunya dengan data, kemudian environment itu hasilnya apa, hasil tesnya ya. Itu kalau tes ya, ini ya, banyak transformation ya. Jadi ini saya pikir ini sangat sederhana ya. Kemudian kita bicara model ya. Jadi model ini Anda boleh menentukan model sendiri juga ya. Hanya kadang kalau menentukan sendiri, Anda bukan orang terkenal kan, orang tidak mau pakai, ataupun itu sama dengan yang sudah ada, kenapa buat tem lagi ya. Misalnya rainfall water model, tapi Anda ininya adalah dengan gravity apa kan, kalau gravity kan terus saja ya, jatuh, jadi tidak bisa naik lagi misal ya. Jadi modeling system means identifying its main characters ya, ini. Jadi kalau Anda ingin menamakan model itu, fitur utamanya atau ciri utamanya itu apa ya. Kemudian juga keadaannya, stage-nya atau situasinya, dan behavior using a notation. Ini behavior using notation itu maksudnya kalau tadi kan kita bicara set kan, bicara himpunan. Jadi yang masuk menjadi anggota himpunan itu mana, yang tidak masuk itu apa. Ya, tapi dalam perkataan atau dalam kalimat ya. Misalnya Anda ingin memodelkan sistem perpustakaan ya, modelkan sistem perpustakaan dengan Java ya. Jadi Anda bayangkan perpustakaan, pertama perpustakaannya apakah akan physical atau maksudnya adalah hard copy atau e-book semua atau hybrid ya. Kemudian dalam perpustakaan ya, apa saja yang akan kan ada non fungsional dan fungsional kan ya. Jadi fungsionalnya itu untuk apa saja ya, yang fitur-fitur fungsional itu apa saja, misalnya untuk meminjam ya, untuk mengembalikan, ataupun untuk lamanya peminjaman, atau untuk menerima stok buku baru, atau untuk melupuskan itu melupuskan bahasa Indonesia bukan? Artinya sudah kadaluarsa, sudah di ini ya, sudah dihilangkan, diganti dengan yang baru ya. Oke ya. Untuk bicara ini saya ingin bicara model, karena tools itu tentunya misalnya untuk Java ya, akan memakai tools apa saja ya. Kalau itu ada tools yang digunakan selain bahasa program ya. Jadi saya akan buka ini, buka Jamboard ya. Kita buat diskusi sebentar untuk membuat Jamboardnya mana? Jamboardnya. Oke. Yang tadi Anda saya minta Anda untuk memodelkan ya. Saya beri beberapa pilihan. Diskusi saja ya dalam 10 menit begitu ya. Di Jamboard. Dan kira-kira bahasa apa yang digunakan, kemudian tools apa kalau Anda tahu yang bisa dipakai ya. Banyak yang dibuka, saya belum sempat tutup. Oke. Ya. Software engineering.
tools ya. Tapi topiknya adalah model ya. Model. Jadi saya beri soal ini batasan ataupun ini topik diskusi adalah memodelkan sistem yang tadi, misalnya perpustakaan, kemudian itu satu, ya. Ini satu. Sistem perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah diskusi ya. Anda boleh saya ingin bagi kelompok ya. Sistem perpustakaan. Dan yang kedua adalah sistem transaksi ya. Sistem transaksi cashless ya. Cashless. Dan yang ketiga adalah sistem pemilu online ya. Sistem pemilu begitu saja ya. Sistem pemilu kan. Tapi tujuannya adalah sistem pemilu yang minimum biaya ya, yang cost rendah ya, biaya rendah. Sistem pemilu dengan biaya rendah. Saya tidak tahu, kadang pemilu ini biayanya sampai triliunan tapi hasilnya enggak sepadan ya. Oke, ya. Ini tiga ini saya akan share. Kemudian saya minta untuk bagi kelompok. Ini saya akan share dulu. Anyone can edit. Anyone can edit. Anyone with this link can edit. Anyone with this link can edit. Oke. Copy. Jadi saya akan ini di chatting. Juga Anda masuk dulu, nanti kita bagi grup setelah semuanya masuk. Ya. Saya belum buka web ya, saya belum buka ini, belum buka tidak ada ya, belum buka WhatsApp kah? Tidak ada WhatsApp. Udah, tolong masuk. Kita akan mencoba memodelkan diskusi ya. Saya tambahkan ya, yang ini kan. Saya tambahkan bebas ya, bebas atau lain ya, dan lainnya, atau lain di atas atau selain di atas. Oke, bagaimana saya akan membagi grup ya. Ini kelompok ya. Saya minta Anda untuk ke ini tadi mencoba memodelkan ya. Ini memodelkan sistem ya. Modelan sistem itu maksudnya akan membuat sistem kan. Kan ini akan merancang kan mata kuliah ini kan rancangan perangkat lunas ya.
akan merancang aplikasi. Ya, merancang aplikasi, kita akan coba dulu, memodelkan dulu dari kehidupan nyata kepada sistem. Jadi apa saja, ya. Jadi sebentar, saya akan selesaikan dulu sedikit ya untuk ininya. Ya. Saya akan model ini kan simplifikasi dari reality ya. Tentunya kalau semuanya kita komputerkan akan susah kan ya. Misalnya ketika Anda meminjam buku online, kemudian harus ada gambar senyum atau gambar apa begitu kan, itu kan susah kan kalau semuanya dijabarkan. Tapi kalau physical, tentunya ketemu orang dengan orang akan lain interaksinya. Ya. Jadi ini adalah simplification ya, salah satu ya. Tapi simplification untuk apa? Untuk tujuannya kena. Ya. Jadi misalnya sekarang yang sudah mulai beralih adalah kepada penerbangan. Ya. Kalau penerbangan dulu terlalu banyak orang, ya. Sekarang kalau bisa malah meminimumkan orang, karena itu juga reduce the cost, ya. Airline kalau ada masalah pun jadi misalnya akan mengurangkan pekerja itu tidak sukar karena pekerja memang sedikit, ya. Kalau dulu kan untuk check-in pun semuanya semuanya dibuat manusia, ya, dibuat oleh awak kapal darat, ya. Kemudian yang sekarang sudah kadang nimbang pun sendiri, ya, nimbang pun sendiri. Kemudian kalau mau ini stikernya itu, ya, stikernya itu, tagnya itu sudah ambil sendiri, diikat sendiri, ya. Itu kan tidak semuanya bisa, ya. Tapi promote understanding-nya itu sudah kena, tujuannya sudah kena, ya, tujuannya sudah kena. Itu maksudnya model. Kemudian ini contoh saja rumah, ya. Ini Anda boleh buat juga dalam ini pabrik misalnya, ya. Kemudian bahasa apa yang akan Anda gunakan, ya? Bahasa apa yang akan digunakan, ya, untuk membangun sistem itu, ya? Apakah Java, apakah PHP, kemudian termasuk database-nya apa, ya? Database-nya apa? Kemudian abstraction ini adalah ini, ya. Is the process of removing detail from a model of making the model more abstract. Ya. Ini seperti sinopsis lah, sama seperti paper pengertiannya abstrak begitu kan, jadi keseluruhannya, jadi sudah bisa paham ya. Kemudian pembangunan model, ya. Ini kemudian modeling, ya. Ini ya waterfall apa semua itu adalah ininya ya, bagaimana akan dibuat ya. Tapi saya akan dan kalau bisa adalah dengan milestone-nya, ya. Milestone-nya itu akan diserahkan berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, ya. So itu sangat penting ya. Ini kemudian milestone dalam setiap setiap perkembangan, ya. Ini perlu kalau dalam kontrak adalah untuk menarik uang, maksudnya pembayaran, ya. Tentunya kan tidak akan dibayar 100% di muka kan, tapi Anda juga tidak mau kalau sudah Anda buat kemudian batal kan. Batal ini bisa dua hal ya, batal dari segi kontraknya atau batal tidak mau membayar kan, karena tidak sesuai. Paling kalau sudah ada agreement dibawa ke pengadilan, tapi kan tentunya kita tidak mengharapkan seperti itu ya, karena akan drag begitu. Tapi kalau pembayaran oke. Sampai kepada tertentu sudah dibayar, oke lah. Kalau tidak diteruskan, saya pun tidak rugi, tapi juga tidak untung. Maksudnya Anda sudah ada uang dari yang memberi kerja atau dari klien untuk membayar programmer Anda atau membayar tim Anda. Ya. Jadi di sini perlunya ada milestone and acceptance criteria. Jadi acceptance criteria ini dari klien itu sudah memang menerima, ya. Bahwasanya itu adalah boleh dibayar, ya, boleh dibayar. Jadi misalnya kalau kita bicara ini tadi, ya, bicara rumah lah ya, yang mudah untuk menggambarkan ya. Ini tadi gambar arsitektur ini. Ya. Arsitektur, misalnya yang pertama adalah fondasi, ya, persiapan lahan, ya, fondasi. Setelah fondasi mungkin tiang, ya. Setelah tiang kemudian atap baru dinding apa semua.
Nah, itu milestone-nya berapa persen ini pembayaran ya. Kemudian setelah itu per kamar sudah ya, per kamar ataupun mau semua ya. Per kamar ini misalnya dibuat rumah tumbuh ya. Rumah tumbuh artinya satu ruangan misalnya yang paling ini diperlukan adalah misalnya untuk kitchen dan living room dulu dibuat dulu ya. Kemudian tidak ada dana ataupun belum ada dana, di stop dulu. Tapi sudah bisa dihuni, sudah bisa dipakai. Demikian juga dalam software ya, misalnya ada modul-modul ya, integrasinya mungkin belum ya. Tapi untuk data collection mungkin sudah siap, ataupun untuk apa lagi ya, untuk paperless-nya mungkin sudah bisa ya, paperless-nya. Jadi sudah input output sederhana dalam bentuk report tapi belum memproses misalnya ya. Jadi itu adalah perlu dalam kriteria ya, dalam kriteria untuk supaya bisa dituangkan dalam kontrak dan itu memperoleh pembayaran ya. Jadi ini ada fase-fase ya. Ini nanti saya betulkan, ini inception, elaboration, construction, transition ya. Kemudian itu kalau ada iterasi, ya, increment, apa semua ini model itu terserah Anda. Oke, ya. Jadi artinya di sini tadi yang model, kemudian language, kemudian tools-nya apa yang akan digunakan itu Anda diskusi sekarang ya. Oke, sekarang kita bagi grup. Bagaimana caranya bagi grup? Apakah Anda boleh menentukan sendiri atau saya tentukan kira-kira satu grup berapa orang? Kita semua ada berapa ya? Kalau bisa yang memang itu berguna untuk Anda ya, bukan hanya untuk assignment ini ataupun mata kuliah ini ya. Semuanya ada 21. Kalau satu grup 3 orang boleh? Jadi ada 7 grup? Boleh Pak, boleh. Boleh Bang, boleh. 3 sudah cukup ya. Kalau kebanyakan takut nanti pembagian tugasnya ada yang ini ya, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau 3 mungkin semuanya kebagian dengan signifikan lah ya. Oke, bagaimana cara membaginya? Atau sudah pernah ada di sebelumnya maupun ini? Itu langsung urut aja nggak apa-apa Pak. Bagaimana? Langsung urut juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Langsung urut? Iya. Oke, kalau begitu. Pertama langsung urut dulu ya. Jadi silahkan ya, yang pertama ini ya, misalnya saya tulis sini ya, ini pertama ya, ini halaman pertama ya, halaman pertama ini Pak grup pertama, boleh ya, harus di notepad dulu kan. Kapan tes di situ atau memang nggak bisa? Ini ya, ini grup pertama, kemudian silakan ya, ini halaman ini milik grup ini ya. Kemudian yang kedua adalah, jadi Anda pikirkan itu tadi ya, pertama tentukan dulu ya sistem apa yang akan dibuat ya. Itu ada 4 tadi ya sistemnya, sistem perpustakaan, sistem transaksi cashless atau tidak memakai uang, tidak ada cash, kemudian sistem pemilu dengan biaya rendah,
dan bebas ya. Yang keempat itu bebas apa saja ya, yang kira-kira bermanfaat untuk Anda. Kemudian grup yang kedua adalah tiga yang kedua. Pak Monang, ya, Pak Monang, Pak Erno Kurniawan, oke. Ya. Ini grup yang kedua, ya. Grup yang kedua. Silakan, ya. Kemudian grup yang ketiga, ya, Anda boleh lihat sendiri ya, dari 7 sampai 9. Pak Alik Prasetyaji, kemudian Pak Fajar, Pak Zainuddin ya. Oke, ini grup yang ketiga. Grup yang ketiga ya. Yang sudah ada grup silahkan chatting, kemudian tentukan mau buat apa ya. Kemudian yang keempat, oke, berikutnya. Oke, Pak Muhammad Satriadi, Nurul Hadini, Muhammad Asdar. Next. Ya. Oke. Next, dua lagi grup. Pak Satria, tadi kayaknya ada nama masuk, belum tulis attendance, belum take attendance. Masih ada kah? Siap, Ya. belum Pak. Ya, silakan. Ya baik Pak. Oke. Ini grup yang ke-6. Ya. Last. Ya. Muhammad Afrizal, Sriansah, Turli. Oke.
Baik ya, sudah lengkap grupnya. Silakan Anda diskusi dulu, kemudian kalau sudah ini putuskan di sini mau buat apa ya. Jadi yang saya ini minta dulu adalah masih functionnya dulu, fungsinya apa saja ya. Kemudian nanti adalah memakai bahasa apa dan toolsnya apa ya. Tools yang akan dipakai ya untuk membuat sistem itu ya. Jadi kalau ini adalah memang ini akan sistem betulan ya, sistem beneran, hanya sampai mana nanti untuk assignment itu yang akan dijabarkan ya, apakah sampai prototype atau sampai dokumen, desain dokumen ya, SDD atau SRS saja ya. Kalau SRS saja rasanya belum ya, paling tidak sampai dokumen ya. Kalau sampai prototype itu tergantung juga ya. Prototype mungkin tidak semua fungsi, tapi sudah fungsi yang apa yang akan dibuat ya. Baik ya, silahkan saya akan kembali ke satu-satu kalau sudah diputuskan mau buat apa. Jadi ini ya, kalau semua memilih yang keempat pun saya tidak ada masalah ya. Ini hanya gambaran saja ya, yang 1 sampai 3 ya. Karena tingkat kesulitannya juga lain-lain. Mungkin dari 3 ini tingkat kesulitan yang paling rendah mungkin sistem perpustakaan ya. Kemudian transit cashless, kemudian pemilu dengan biaya rendah ya, dan bebas ya. Kalau bisa jangan lebih mudah daripada sistem perpustakaan ya. Silahkan. Oke, Pak Ganes, Pak Muhammad, Pak Ibnu, akan buat apa Pak kira-kira? Akan mendesain apa ataupun sistem apa? Ini baru saya usul ke kelompok Pak, ke anggota. Jadi saya usul untuk cashless system Pak. Cashless, oke. Baik, cashless pun luas, kalau bisa dibatasi juga untuk apa begitu kan? Ya. Iya. Kalau misalnya gini Pak, di kan cashless misalnya sekarang banyak tuh alat pembayaran cashless Pak, ada yang prepaid gitu Pak ya. Betul. Iya. Jadi uang elektronik berbasis kartu, ada uang elektronik berbasis server gitu, termasuk yang sudah support QR gitu. Itu mengerucut ke situ bisa Pak ya? Ya silakan, ya silakan. Ya. Silakan. Kalau bisa memang setidaknya itu adalah untuk ilmu Anda, kalaupun tidak akan dipakai. Tapi bagus juga kalau misalnya Anda kan ceritanya si siapa dulu Bill Gates kah? Ya? Kan dia jebolan dari apa? Harvard kah atau apa begitu kan? Terus diintegrasi sendiri begitu, mulai dari 3 orang begitu kan? Ya karena pertama adalah kesamaan misi, kesamaan ide kan, kalau bisa dikembangkan terus ya. Baik ya, silakan. Yang kedua cashless juga, cashless system, digital payment, gimana teman-teman? Oke. Ini untuk perpustakaan Pak. Kenapa? Perpustakaan Pak ngambilnya Pak. Oke, ya silakan ya, silakan. Ya. Anda boleh membuat coret-coretan sendiri di halaman terakhir ya, 9 ya. Ini karena ini tidak dijelaskan ya. Ataupun di sini juga silahkan, atau membuat platform lain. Tapi yang sini kalau bisa nanti setidaknya hari ini sudah ada sistem apa yang akan dibuat, kemudian bahasa apa yang akan digunakan ya, kemudian tools apa saja yang akan dipakai ya. Perpustakaan yang tadi adalah cashless ya, ini grup Pak Ali perpustakaan, kemudian Pak Muhammad Satriadi, Nurul Hadini, Pak Muhammad Asdar, apa sudah putuskan? Perpustakaan Pak, sepertinya Pak. Perpustakaan, oke. Ya Pak. Ya. Pak Aidil, Ibu Pak Arifin, Pak Muhammad,
Zakaria? Kemungkinan untuk sistem pemilu, Pak. Sistem pemilu. Iya. Oke, ya. Sistem pemilu. Ya, yang kata kuncinya harus bisa mengatasi ini kan. Kemarin kan demo mahasiswa besar-besaran kan, ya, karena ada wacana penundaan pemilu, ya, Iya, ataupun betul, Pak. presiden 3 periode. Sebetulnya memang sekarang tidak bisa dibohongi bahwasanya memang pemerintah sedang kekurangan uang, ya. Sementara pemilu itu sangat besar biayanya, sampai triliunan. Hanya untuk pesta demokrasi yang kadang malah menjadi demokrasi, ya, terlalu ongkos sosialnya kadang terlalu tinggi. Jadi coba ya, kalau memberikan alternatif setidaknya walaupun kita bukan menyelesaikan masalah bangsa secara keseluruhan, tapi setidaknya kita memposisikan diri kita sebagai warga negara yang baik. Oke, ya, sistem perpustakaan ini Pak Satria, Pak Jenar, Pak Amiruddin, ya, mungkin ya ini baru sistem perpus kah atau apa ya? Untuk cashless sistem gimana teman-teman? Oke. Baik, ya, oke, ya. Saya beri waktu ya untuk coba bincang, ya. Dan sangat baik kalau Anda terus menggunakan komunikasi yang ada ya, seperti Jira atau apa yang ada ya, ataupun chat yang kalau bisa yang memang terrekod dan terlacak ya. Tapi juga private mungkin ya, bukan bicara di muka umum dengan status kemudian komen begitu kan, ya. Tapi itu juga dimasukkan juga sebagai salah satu toolsnya ya. Oke, silakan ya. Jadi yang saya inginkan Anda pun sudah ada functional features ya. Functional features. Kemudian language yang digunakan, bahasa, kemudian tools ya. Tools itu mulai dari awal sampai akhir pun boleh ya, from beginning, kalau itu ada tools ya. Tools or alat bantu. Alat bantu ini aid ya, aid or any other aids. Ini assisting aid ya. Ini aids lah ya. Misalnya aids ini misalnya adalah untuk berkomunikasi ataupun untuk mengambil yang sedia ada, misalnya GitHub ya. GitHub misalnya ya. GitHub itu kan banyak programming gitu kan ya. Malah kadang banyak juga software yang aslinya itu adalah open source seperti itu, public domain. Tapi kemudian ada yang initiate, kemudian dimodify, kemudian menjadi plugin atau menjadi ini sendiri, sistem sendiri yang berbayar atau berlicense ya. Contoh ya, ini contoh ya. Easy. Pun juga termasuk ke database ya. Setidaknya hari ini untuk menentukan ini ya, tiga keputusan dari grup ya. Dan saya beri waktu sampai 5 menit lagi mungkin, atau paling lama 10 menit lagi ya.
Kemudian satu grup untuk cerita sedikit 1 menit 2 menit begitu ya, dengan mencakup ini nanti ya, mencakup functional languages, tools or any aids ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau mau ditulis atau langsung ini juga silahkan ya, bicara. Together. Baik, mungkin saya minta satu grup 1-2 menit ya untuk menjelaskan. Ini masih ada waktu sekitar 20 menit.
Jadi kalau ada 7 grup, satu grup 2 menit sudah 14 menit ya, untuk bercerita ya, apa yang akan dibuat ya. Ya, jadi menyampaikan fungsi-fungsi fiturnya, ya, misalkan fiturnya, kemudian bahasa apa yang kira-kira akan dipakai, ya, dan tools apa saja yang akan dilibatkan atau digunakan. Ya, dari grup Pak Ganes. Silakan Pak, 1-2 menit Pak. Ini saya sudah bukakan. Siapa yang mau berbicara? Izin saya Pak kalau gitu. Iya. Pak Ganes izin ya, silakan. Pak Ganes sama Pak Nurdin ya. Boleh Pak, silakan Pak Ibnu. Ya. Siap, Silakan Pak, ya, ya. dengan saya ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kami memilih topik ini, jadi sistem transaksi cashless dengan fungsi utama nanti untuk cashless payment system di penjualan tiket gitu Pak. Toolsnya, jadi toolsnya itu nanti bisa banyak nih Pak, diantaranya adalah PC POS, gitu. POS itu point of sale, jadi aplikasi POS di PC begitu. Juga bisa dikembangkan nanti cashless payment-nya itu di Turnstile seperti Transjakarta kayak gitu. Tinggal tap begitu. Kalau misalnya ada yang sudah pakai prepaid card. Dan juga di mobile POS point of sales itu sekarang sudah ada juga alat selain PC bisa untuk mobile begitu, pakai mobile POS. Alatnya mirip-mirip EDC gitu Pak. Oke. Ya, terus kemudian ada juga QRIS reader gitu. Sekarang itu sudah uang elektronik yang support QRIS itu sudah banyak. Nah itu tinggal dibuat sistemnya, orang yang punya itu dibaca pakai QRIS reader gitu. Oke. Kemudian language-nya Pak, ini belum fix semua tapi bisa berubah nanti. Tapi intinya kalau untuk front end-nya tentunya HTML, CSS atau JavaScript gitu Pak. Kemudian back end-nya pakai PHP, database-nya MySQL. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, tinggal fungsinya ya, fitur-fitur fungsinya ya. Oh iya, fitur-fitur. Ya nanti itu memang nanti sudah kepada scope, jadi nggak apa-apa ya. Ini sudah ini. Terima kasih ya grup Pak Ganes CS. Pak Ada Ibnu. ditambahin Pak Ganes, Pak Nurdin? Ya, ada tambah. Silakan kalau ada, monggo. Saya cukup sih Pak, kalau saya aja Pak. Cukup Ini, Pak. Pak Ganes ya. Baik. Baik. Ya, makasih Pak. Oke. Makasih Pak Setiawan. Ya. Untuk Pak Monang, Pak Erno, Pak Endi, silakan siapa yang akan cerita sedikit? Ya, Pak Monang, Pak Endi saya mewakili ya Pak. Oke. Oh ya boleh Pak. Oke, jadi kelompok kita mengambil topik poin keempat Pak, yang selain dari yang ada, kita ambil sistem mobile attendance. Jadi kita ngambil konsep ini karena kan sekarang pandemi Pak ya, jadi mesin absen itu udah nggak ini lagi, udah nggak efisien. Jadi kita ambil ini, fungsinya kita ambil fungsi absen anywhere Pak. Jadi kita mau absen di mana saja seperti sales itu bisa kita menggunakan fitur geotagging atau menggunakan lokasi Google Maps. Jadi toolsnya kita adopsi dari Google Maps di situ. Nah dari situ kan kita mendapatkan data. Nah itu kita buat lagi fitur namanya tracking employee. Jadi atasan bisa tahu dia absen di mana, masuk
dan pulangnya dia absen di mana kita bisa tahu lokasinya gitu. Oke. Terus yang ketiga kita ambil fitur paperless Pak. Jadi sekarang sudah tidak perlu pakai kertas. Kita pengajuan seperti lembur, cuti seperti itu kita menggunakan mobile gitu di situ. Terus yang terakhir kita ada keamanannya kan kita bisa aja titip absen gitu ya. Kita ambil menggunakan fitur dari handphone. Kan handphone sekarang untuk lock itu ada 2, masih ada fingerprint dan face recognition. Jadi kita ambil itu ya. Untuk bahasanya kita ambil Android Studio untuk tampilan aplikasi di karyawannya. Untuk penyimpanannya kita menggunakan SQL Server. Gitu Pak. Baru itu sih yang kita baru sepakatin satu tim. Mungkin bisa berlanjut lagi sih yang lain-lain gitu. Ya silakan. Ada yang mau nambahkan dari grup ini? Cukup Pak. Cukup. Ya. Baik. Terima kasih ya. Menarik ya. Itu memang bermanfaat juga kalau bisa jadi sampai ke ini kan. Pak Alik, Pak Zainuddin, Pak Fajar ini belum sempat ditulis atau mungkin sudah ada diskusi tapi belum sempat ditulis. Silakan. Siapa? Ya. Oke Pak, saya memang lagi ditulis ini Pak. Oke. Bahasnya mengenai sistem perpustakaan untuk fiturnya dari pendaftaran anggota, terus master buku, petugasnya, kemudian peminjaman buku. Oke. Ya. Untuk bahasa yang kita pakai, kebetulan pakai PHP framework ya, kode Igniter 3. Untuk toolsnya kita pakai GitHub, Trello, database-nya MySQL, untuk editornya VS Code, Sublime Text, maupun dan sebagainya. Itu Pak. Baik, ya. Oke, teruskan ya. Boleh. Ada yang mau menambahkan? Ya. Sistem perpustakaan pun mungkin perlu ada inovasi juga ya sekarang ya. Pakai avatar kah atau automation kah ya. Karena kan semuanya sekarang contactless ya. Tidak saling kontak ya. Itu pun kelihatannya sederhana, tapi semakin ke sini semakin bervariasi dan semakin inovatif. Baik, terima kasih. Ya. Grup berikutnya, itu berdasarkan juga, silakan Pak Muhammad, Bu Nurul, Pak Asdar. Siapa? Iya Pak, izin saya yang informasikan Pak. Oke, jadi untuk sistem perpustakaan ini kita mungkin referensinya dengan e-library yang mungkin saat ini cukup sudah banyak di tempat-tempat lain. Mungkin nanti lebih kepada pengembangan dari functional feature-nya gitu ya Pak. Kalau untuk peminjaman pengembalian standar untuk sebuah perpustakaan, kita tambah dengan proses download dan upload, mungkin bisa di e-book atau mungkin bisa di artikel-artikel. Kemudian untuk proses e-book mungkin tadi bisa di-download atau upload saja, tapi kalau memang mungkin kita menyiapkan atau menyediakan buku-buku yang sifatnya hard copy juga, nanti kita bisa tambahkan dengan model pengiriman by kurir gitu Pak, seperti itu. Termasuk juga mungkin dalam sistem pengembaliannya, jadi mungkin nanti bisa terdata dari para anggotanya atau member perpustakaan ini posisinya di mana gitu ya untuk bisa penyampaian bukunya. Sementara sih seperti itu Pak, untuk penggunaan tools bahasanya kita masih pakai PHP ditambahkan dengan frameworknya CI gitu ya, dan tambahan database atau tools lainnya PHP Storm, GitHub dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Baik ya, sistem perpustakaan seperti yang tadi saya sampaikan, semakin kesini pun semakin inovatif ya. Sekarang pun sudah umum juga ada wakaf buku ya. Jadi masyarakat ataupun pemakai dia bukan hanya meminjam saja, tapi malah justru menyumbangkan buku ya. Mungkin itu juga boleh difasilitasi. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ada yang mau tambahkan? Oke, ya. Sistem pemilu berbasis online, web based. Pak Idil, Pak Arifin.
Pak Zakaria. Zakaria, silakan. Siapa yang mau mewakili? Iya, izin menyampaikan Pak. Iya. Insya Allah kelompok kami akan membuat sistem pemilu berbasis online. Kita menggunakan bahasa pemrogramannya itu Java, untuk back-end, front-end-nya kita pakai React.js, dan untuk database-nya kita gunakan PostgreSQL. Ini semuanya yang berbasis open source semua. Kemudian tools-nya yang kita gunakan, kita Visual Studio Code, kemudian Spring Tool Suite, serta Navigate. Kemudian untuk testingnya kita untuk front-end-nya kita menggunakan Jest, sementara untuk back-end-nya kita menggunakan Mockito atau JUnit. Sementara untuk project manajemennya kita menggunakan Trello, dan repositorinya kita menggunakan GitLab. Metode yang akan digunakan nanti ada Agile, terus kemudian use case juga kita gunakan, flow process mapping juga kita gunakan. Nah, kemudian untuk features-nya kita akan menggunakan database pemilu berbasiskan di Dukcapil. Kemudian untuk sistem keamanannya kita menggunakan fingerprint dan juga face recognition, seperti itu Pak. Oke, Pak Nurul Arifin Subandi kerja di mana, Pak Arifin? Saya kerja di perusahaan otomotif Pak. Perusahaan otomotif. Iya. Ini saya pikir cukup hangat ya. Kira-kira Pak Edil, Pak Nurul, Pak Muhammad Zakaria, kira-kira akan sampai mana kalau ini diteruskan sebagai assignment untuk mata kuliah ini? Kalau pembicaraan kami tadi sih masih sampai ke SRS ya Pak ya. Kita kemungkinan belum bisa sampai ke prototipe, tapi kami usahakan untuk sampai ke prototipe. Seperti itu, walaupun mungkin nggak secara penuh, karena sebelumnya juga kami pernah membuat sistem aplikasi yang sedikit ada kemiripan lah seperti itu, yaitu ujian online berbasiskan face recognition seperti itu. Mungkin nanti untuk face recognition-nya bisa kita gunakan. Baik, terima kasih ya Pak Arifin. Grup berikutnya Pak Satria, Pak Jenar, Pak Amiruddin. Berikut tutorial untuk meminta bantuan kepada saya Pak izin mempresentasikan. Ya, silakan. Klik logo yang ada kita di kelompok atas layar. 7 berencana untuk mengambil judul Sistem Informasi Perpustakaan di SMA An-Najah Bogor. Terus kemudian untuk toolsnya, untuk modelingnya mungkin kita akan menggunakan diagram I/O. Terus dokumennya Confluence, task manajemennya Jira. Cuman kalau untuk task manajemen ini kita masih opsional sih Pak, apakah nanti menggunakan Jira atau menggunakan Trello. Gitu. Terus untuk editornya kita menggunakan VS Code. Terus database-nya itu menggunakan MySQL. Untuk programming language-nya yang kita gunakan adalah PHP based on Laravel framework. Terus kemudian untuk repositorinya itu kita menggunakan GitHub. Nah, secara untuk fungsionalnya sebenarnya nggak jauh beda dengan sistem perpustakaan lain. Kita jadi mencakup nanti ada sistem membership-nya, terus kemudian ada katalognya, katalog bukunya agar bisa dilihat oleh siswa-siswa ataupun user siapapun itu yang ingin minjam. Terus kemudian nanti ada sistem peminjamannya, pengembalian, dan juga ada dendanya. Oke. Baik, terima kasih Pak Muridin. Pak Jenar, Pak Satria, ada ingin menambahkan? Ya Pak, jadi memungkinkan juga nanti ada pilihan apakah member itu akan view saja atau bisa meminjam fisik. Kalau view saja itu kita bisa pinjamkan dalam bentuk PDF gitu, tetapi tidak bisa di-download gitu supaya koleksi bukunya itu aman, tidak tercopy ke banyak orang. Jadi sifatnya view saja, sehingga satu buku kalau misalnya fisik kan hanya bisa dibaca oleh satu orang, tetapi kalau modelnya electronic book itu satu buku bisa dibaca oleh banyak peminjam secara langsung dalam satu waktu. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Oke, Pak Afrizal, Pak Azriansyah, Pak Kurli, siapa silakan? Ya Pak, saya boleh Pak? Ya silakan. Izin share screen ya Pak? Ya silakan Pak Afrizal. Nggak bisa Pak ya?
Iya, nggak bisa nih Pak. Bapak ada screen yang lain kah selain Jamboard yang akan di-share? Ada Pak, itu Pak. Miro Pak, saya pakai Miro. Bapak pakai Macintosh ya? Pakai apa? Iya Pak, Mac. Mac. Ya saya pun tidak tahu bagaimana ini ya. Saya pun belum tahu sistem selalu nggak match. Saya boleh masuk lagi Pak? Ya silakan. Ya. Masih ada 5 menitan ya. Nanti setelah itu adalah Pak grupnya Pak. Oh sudah habis ya? Ya, last. Oke, boleh. Terus ya, ini kelihatannya sudah ada yang mulai ini ya fokus ya. Kalau boleh memang jangan buang waktu untuk mengambil keputusan ya, karena ini kan subjek saja kan, bukan skripsi atau tesis atau disertasi atau research yang ada funding ya, atau dapat funding dari mana, tapi ini adalah untuk mata kuliah. Jadi tetapi sangat baik kalau setelah itu atau setelah mata kuliah ini bermanfaat ya. Setidaknya sebagai satu itu tadi ada yang menyampaikan repository diletakkan di GitHub ya, itu pun bagus juga ya, untuk mengambil manfaat dari orang lain mengambil manfaat. Ya Pak Frisal sudah bisa ini? Nggak bisa, mungkin dari tim saya Pak bisa di share, Mas. Coba saya Pak. Ya boleh. Ya kalau pakai Mac ataupun ini bukan Windows memang kan saya pun belum tahu apa kuncinya. Ya. Ini Pak Kurli yang share ya. Ya okay. Silakan. Thank you Pak. Miro, ya. Ya ini kita pakai collaboration toolsnya pakai Miro. Kita membuat dulu untuk mind mappingnya dulu. Jadi kita ya kita menggunakan mau memilih topik yang cashless system ya Pak. Nah lalu di cashless system itu kita punya database. Nanti di sini ada database-nya kita memang menggunakan MongoDB atau PouchDB, lalu ada SQL Server ya. Itu kandidat-kandidat yang akan kita explore ya. Kenapa kita memilih itu Pak? Karena memang itu mendukung banyak tipe ya. Jadi bukan instructor juga mendukung. Lalu untuk yang di cloud-nya kita pakai AWS atau G-Cloud Pak nantinya Pak. Contohnya. Lalu untuk programming language-nya yang kita akan pakai, kita akan coba Python nih, kita akan explore di situ. Untuk backend-nya Node.js atau memang PHP ya Pak. Lalu yang front end-nya kita fokus ke multi OS ya. Jadinya kita di situ ada React Native atau nanti pakai Xamarin ya. Gitu sih Pak, lebih arah banyak OS. Nah lalu karena kita cashless system, kita berhubungan dengan payment gateway. Di situ kita akan ada coba ke Sendit atau juga ada yang baru-baru ini pakai BI-Fast. Lalu di situ juga ada crypto, kita coba untuk masukin crypto juga. Lalu juga bisa juga pakai NFC, jadi nggak perlu lagi manual. Lalu di situ kita pakai QRIS Pak. QRIS, jadi code-nya nanti tinggal untuk diregisterkan saja di QRIS-nya, nanti tinggal di scan aja, masukkan. Lalu untuk POS sistemnya pasti kita akan integrasikan coba ke mobile apps yang tadi kita develop di atas, lalu juga ada mesin EDC ya yang akan ditempatkan mungkin. Nah lalu untuk collaboration tools yang kita pakai untuk project management, kita day to day-nya kita pakai Trello, lalu untuk code repository-nya kita pakai GitHub Pak. Oke. Ya, lalu untuk yang di kanannya kita output yang kita gunakan delivery time, kita akan buat semacam project charter, lalu kita ada timeline yang kita akan share ya, berapa lama project ini akan kira-kira akan selesai. Nanti juga kita mungkin akan bagi beberapa fase ya, karena nanti mungkin kita akan pakai agile, jadi kita bikin berapa run yang kecil ya, sprint yang kecil Pak. Lalu pastinya setelah karena agile, setiap sprint itu kita akan bungkus terhadap UAT
karena di Agile ini sangat penting peran dari bisnis atau bisnis requirement-nya. Lalu sebelum membentuk yang di atas, kita bikin activity diagram. Jadi ini sistemnya mau seperti apa sih, fiturnya seperti apa, kita batasi apa aja fitur-fitur yang kita akan deliver. Lalu di situ mungkin yang bawahnya dari teman-teman bisa bantu ya, karena ini teman-teman bikin. Silakan Pak Kurli dan teman-teman. Oke. Ya, silakan, ada yang mau menambahkan? Baik ya, kalau begitu ya, saya pikir sudah jam 1 persis. Ya. Terima kasih ya. Jadi silakan diteruskan untuk sebagai assignment yang ini ya, rancangan perangkat lunak. Hanya sampai mana itu nanti kemudian. Ya. Tapi setidaknya sekarang adalah masa untuk brainstorming, untuk mengambil ini ya, mengambil keputusan. Ya. Jadi saya akan share yang tadi Jempot ini dalam WhatsApp group untuk rujukan masing-masing ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan tanggal 23 insya Allah ya. Saya tanggal 24 ke Indonesia ya, insya Allah akan ini ya dalam 1-2 minggu begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap sehat dan mencapai waktu puasa ini sehingga kita boleh sampai kepada ujung. Terima kasih ya, salam sehat, selamat beraktivitas ujung minggu, akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.